Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madiatul Asr Aprilani, NIM I1R02310016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sistem Transaksi Produk Berbasis PHP dengan JSON, grafik, dan laporan PDF. Proyek ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa pemrograman dan memiliki beberapa fitur utama seperti menu dan konten terpisah, pengelolaan data JSON, grafik interaktif, dan laporan transaksi dalam bentuk PDF. Nah, di bagian tampilan utama, terdapat sidebar di sebelah kiri sebagai menu navigasi dan bagian kanan untuk konten yang akan berubah sesuai menu yang dipilih. Misalnya, saat saya klik daftar novel, halaman daftar produk novel akan muncul. Nah, kalau saya klik tambah transaksi, maka tambah transaksi yang akan tampil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi masing-masing tombol atau icon yang ada pada kon- konten di sini. Nah, yang pertama di bagian dashboard ringkasan, kita punya tombol belanja sekarang. Nah, ditampilkan juga ada dua produk populer yang menggunakan kotak mengambang lah ya. Ada tiga, ada empat kotak mengambang di sini. Nah, di sini ada icon beli juga. Nah, kalau kita mengklik ini, icon beli, kita akan diarahkan ke bagian transaksi. Nah, sedangkan kalau kita bagian ini klik belanja sekarang, kita bakal diarahin ke bagian produk, daftar produk. Nah, coba kita klik. Nah, di sini kita diberikan sebuah tabel yang berisi eh, produk, ada harganya, ada stoknya, dan juga ada dua tombol di sini, ada edit sama hapus. Nah, jikalau kita mengklik tombol edit, nah kita bisa edit nih dari judul, harga, atau stok. Nah, stoknya misal kita mau tambah. Nah, lalu klik simpan. Oke. Nah, berhasil disimpan. Nah, jika kita mau nambah produk, kita tinggal klik aja tombol yang tambah produk ini. Nah, judul misal pulang pergi. Harganya 159.000 aja deh. Stoknya 60. Nah, untuk nama file ini pastikan gambar itu udah tersimpan pada folder gambar yang ada di dalam folder program 5A. Nah, untuk penamaannya itu jangan sampai salah. Semisal namanya novel, dan juga jangan lupakan jenis filenya. Simpan. Klik OK. Nah, kenapa ini nggak muncul gambarnya? Berarti ada kesalahan kesalahan di bagian penulisan nama filenya. Nah, coba kita kembali ke edit. Nah, di sini nama filenya itu novel 9. Dia kurang sehuruf aja. Nama filenya itu nggak bakal bisa terbaca. Lalu simpan. Oke. Nah, ini kan muncul. Nah, kalau kita mau klik hapus, mau menghapus salah satu. Di sini misal kita hapus dari duniaan aja deh. Klik icon hapus, maka otomatis gambar produk itu akan terhapus di sini, bisa. Nah, tapi penomorannya itu enggak mulai dari awal, dia tetap dia nomornya di sini. Nah, kita balik ke dashboard ringkasan. Nah, sekarang coba kita klik beli. Kalau kita klik icon beli, kita bakal diarahin ke bagian transaksi. Nah, di sini kita isi nama pembelinya Riana, terus kita pilih produknya. Nah, di sini banyak sekali ini ya, pulang pergi. Jumlahnya itu kita mau beli 5 aja deh. Lalu kita simpan. Nah, di sini transaksi kita itu berhasil disimpan. Nah, transaksi ini bakal disimpan di bagian daftar transaksi. Nah, ini dia. Nah, di sini ada tombol hapus juga di sini. Kalau kita mau ngapus nih, tinggal diklik aja. Lalu hapus. Nah, kita juga bisa membuat laporan dalam bentuk PDF. Nah, tinggal diklik aja, cetak PDF di sini. Nah, nanti habis itu dia bakal terdownload. Nah, kita buka. Nah, inilah hasilnya nih.
Kita punya laporan transaksi pembelian novel dicetak pada 11 jam sekian. Nah, setelah kita melakukan transaksi, nah nanti kita bisa membuat grafik atau statistik penjualan. Nah, statistik penjualannya itu ada di bagian statistik. Nah, di sini top 5 bestseller. Grafik menunjukkan 5 novel dengan penjualan terbanyak berdasarkan data transaksi. Nah, di sini grafik di sini itu menggunakan bar atau diagram batang. Nah, untuk sumbu X-nya itu menggunakan nama novelnya, sedangkan untuk sumbu Y atau sumbu Y ini itu adalah jumlah pembelian. Nah, di sini dan juga setiap batang atau grafik batangnya itu memiliki warna yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke file utama uts.php, saya akan terlebih dahulu menjelaskan file cons PHP. Nah, file ini berfungsi sebagai file konfigurasi utama atau bisa juga disebut file konstanta aplikasi. Semua pengaturan dasar seperti nama aplikasi, lokasi folder data, dan helper untuk membaca file JSON ditulis di sini. Nah, yang pertama, ada pada baris awal tuh terdapat perintah untuk mengatur zona waktu. Ini memastikan waktu pada aplikasi sesuai dengan waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian didefinisikan beberapa konstanta penting menggunakan define. Seperti uptime di Novel Home ada di halaman halaman utama kita tadi muncul Novel Home. Nah, ini digunakan untuk menentukan nama aplikasi yang nanti akan muncul di sidebar halaman utama. Nah, selanjutnya ada program untuk menentukan lokasi folder penyimpanan data dan file konten. Ada di sini data dir dan include dir. Nah, data dir digunakan untuk menyimpan file data dalam bentuk JSON seperti daftar produk dan transaksi. Nah, di sini foldernya itu folder data di nah ini dia. Folder data itu isinya itu di grafik JSON, produk JSON dan transaksi JSON. Yang kedua ada include in tier. Nah, ini berisi file konten yang nanti akan ditampilkan di halaman utama uts.php. Nah, ini folder ini tuh berisi dashboard home, start list, new, transaksi list, new. Nah, ini bakal ditampilin di uts.php. Nah, lalu program bakal memeriksa apakah folder itu udah ada. Jika belum ada, folder akan dibuat secara otomatis. Nah, kemudian di bawah ini terdapat definisi file, data yang akan digunakan oleh aplikasi. Ada define product file, products file, transaksi file, di graphic file. Nah, file-file ini bakal menyimpan data dalam format JSON. Misalnya produk JSON berisi daftar novel. Nah, transaksi JSON berisi catatan pembelian. Nah, berikutnya ada fungsi helper. Nah, tiga fungsi pembantu ini untuk mengelola file JSON. Nah, fungsi ini digunakan di bagian lain aplikasi, misalnya untuk membaca daftar produk, menambahkan transaksi baru, dan menyimpan data ke file JSON. Nah, dengan adanya helper ini, proses input dan output data menjadi lebih mudah dan konsisten. Oke, sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai short code dari web saya. Nah, di sini ada beberapa folder utamanya itu adalah folder program 5A yang terdiri dari ada file utamanya itu uts.php, ada cons.php. Nah, ada 3 folder di sini, yaitu folder Ajax, folder data, dan folder inch. Nah, kita mulai dari uts.php. Nah, pada uts.php ini, nah, di sini ada shortcode div class layout, aside dan main. Nah, aside inilah yang merupakan kolom kiri atau menu. Nah, sedangkan main ini fungsinya itu adalah memuat konten utama atau kok bagian kolom kanan. Nah, inilah yang membuat menu dan konten itu terpisah di halaman webnya. Nah, nah, di sini ada shortcode saat kita mau mengklik menu dashboard, maka konten di kanan akan berubah sesuai link
yang ada di shortcode ini. Nah, artinya kita dapat menggunakan menu untuk mengontrol tampilan kontennya. Nah, di sini ada bagian struktur menunya, ada aside yang membuat area khusus untuk menu, details dan summary yang digunakan agar setiap menu utama bisa diklik dan membuka submenu. Nah, dan tak lupa ada link yang menentukan rute navigasi ke kontennya. Nah, berikutnya ada variabel M dan variabel S. Nah, variabel yang menangkap menu dan submenu dari ada menu utamanya dan submenu. Nah, di sini juga ada routes, yaitu daftar menu dan submenu yang ada pada halaman web. Nah, selain menu dan submenu ini, yang lainnya tuh nggak bakal bisa dipanggil karena itu nggak ada di route ini. Nah, ada juga pax, variabel pixlook dan variabel fact file. Nah, ini digunakan untuk mencari file konten yang akan ditampilkan di main atau di bagian konten utama kita. Nah, juga bagian include, variabel pack file yang akan menampilkan file konten sesuai menu yang bakal kita pilih. Nah, kita lanjut ke folder Ajax. Nah, di sini ada grafik data. Nah, bagian shortcode di grafik data PHP ini, fungsinya itu supaya eh, grafik di grafik JSON itu bakal selalu terbaca dan bakal dikirim ke dashboard statnya. Jadi itu program ini jadinya bersifat dinamis, ya. Nah, di sini, nah yang ini, variabel grafik file di grafik file. Nah, ini menyimpan data grafik dari di grafik JSON, seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, jika grafiknya belum ada, maka itu masih berupa array kosong, agar tidak terjadi error. Nah, di bagian grafik data ini juga mengubah grafik, mengubah isi JSON menjadi array PHP. Nah, jika hasilnya bukan array atau misalnya rusak, maka variabel data diisi array kosong untuk mencegah error. Nah, berikutnya ada JSON CRUD PHP. Nah, JSON CRUD PHP ini fungsinya untuk memanggil atau menyimpan eh, file produk JSON. Nah, data dari produk JSON itu dieksekusi melalui JSON CRUD ini, lalu dikirim ke bagian produk list. Nah, di sini ada shortcode-nya, variabel method dan variabel action. Nah, di sini method itu fungsinya menyimpan metode HTTP yang digunakan get, post, path, dan delete. Dan sedangkan action itu menentukan aksi yang ingin dilakukan berdasarkan parameter URL action. Nah, ini dia maksud saya yang tadi. Variabel product memanggil fungsi read.json untuk membaca isi file produk file. Misalnya pada produk JSON. Nah, pada JSON CRUD ini, dia juga berfungsi mengubah data pada produk list secara dinamis. Dan juga bisa membaca input JSON dan mengubahnya jadi array PHP. Nah, lalu di ada bagian tambah. Nah, ada juga bagian update atau mengubah data. Nah, ini kita bisa mengupdate atau menambah data baru. Nah, ini terhubung dengan produk new. Nah, di sini juga ada for each variable product. Nah, ini fungsinya itu mencari produk dengan ID yang cocok, lalu menggabungkan dan memperbarui datanya. Nah, jika dia berhasil, bakal di-save dan menyimpan hasil perubahan dan mengirimkan respon sukses ataupun gagal. Nah, berikutnya ada ikonnya untuk menghapus data berdasarkan ID. Nah, ini fungsinya itu menghapus elemen yang kita mau atau data yang kita mau. Nah, berikutnya ada transaksi CRUD. Sama seperti sebelumnya, transaksi CRUD ini terhubung atau akan menyimpan data dari transaksi JSON. Transaksi JSON ini. Nah, di sini ada fungsi pembantu atau pencarian produk. Nah, pada shortcode ini, fungsi mencari produk itu berdasarkan nama secara case dan tidak membedakan huruf besar atau kecil. Nah, yang ini ada validasi data. Nah, shortcode ini mengecek apakah semua kolom wajib seperti pembeli produk jumlah itu perlu diisi. Nah, ada cek dan kurangi stok. Nah, yang ini, shortcode yang ini
mengecek apakah stok cukup, lalu menguranginya jika sesuai jumlah pembelian, lalu menyimpannya kembali. Yang terakhir ada menghitung total total harga, yakni jumlah dikali harga produk dan membuat data transaksi baru dengan ID otomatis yang bakal bertambah. Nah, berikutnya ada menambahkan transaksi baru ke file JSON. Nah, shortcode ini fungsinya itu menambah transaksi. Nah, yang berikutnya, untuk shortcode ini itu berfungsi untuk membaca file data grafik lalu mengirimkannya ke bagian di grafik JSON nanti. Nah, lalu di grafik JSON nanti bakal terhubung ke bagian dashboard stat. Nah, berikutnya ada shortcode for each variable graphic data, product title. Nah, yang shortcode yang ini, jika produk sudah ada di grafik, lalu tinggal ditambahin aja total penjualan. Nah, jika belum ada, bakal ditambah produk baru ke grafiknya. Yang terakhir, simpan hasil perubahan. Nah, perubahan grafiknya itu bakal disimpan di grafik JSON. Nah, lalu kita beralih ke folder data. Nah, di bagian ini yang ketiga ini adalah data JSON. Nah, di grafik ini fungsinya menyimpan data yang kita input dari transaksi list. Nah, sedangkan produk JSON ini data yang disimpan yang bakal kita input dari produk list. Nah, untuk transaksi JSON juga sama. Itu data yang tersimpan dari transaksi list. Oh, maaf, untuk di grafik JSON ini ada data yang didapat dari dashboard stat setelah dari transaksi list lalu dikirim ke stat, lalu tempat penyimpanan datanya itu ada di bagian di grafik JSON. Nah, sekarang kita masuk ke bagian folder inch. Nah, folder ini berisi semua isi konten utama dari dashboard home. Nah, di bagian dashboard home ini itu kan menampilkan judul berupa sambutan dan tombol ke halaman daftar produk. Nah, di bagian shortcode ini. Dan ada juga tombol belanja sekarang yang mengarah ke modul produk dengan sublist. Nah, ini shortcode daftar produk populer dari header, ada style, div class grid, PHP for each, array slice, produk 0,2 as, dan seterusnya. Nah, array slice itu menampilkan hanya dua produk pertama dari data. Nah, setiap produk ditampilkan dalam kartu atau card dengan gambar harga stok dan tombol beli. Nah, berikutnya shortcode tiap card produk. Ada itu menampilkan gambar, ada menampilkan nama produk, ada menampilkan format harganya, dan juga menampilkan jumlah stok. Nah, bagian tombol beli ini nanti bakal menuju ke halaman transaksi. Transaksi new, kita diarahkan ke transaksi new. Oke, selanjutnya itu ada dashboard stat. Nah, di bagian dashboard stat ini itu berisi grafik statistik penjualan atau grafik penjualan. Nah, di sini shortcode-nya itu menggunakan chart.js. Nah, untuk membuat grafik batang atau grafik bar chart. Nah, kita ternyata juga menggunakan JavaScript untuk membuat grafik lebih dinamis. Nah, ini juga berfungsi kita dapat mengupdate grafik tanpa membuat ulang dari awal. Nah, di sini ada shortcode untuk cons respon dan data. Nah, fungsi ini bakal asinkron untuk mengambil data dari file grafik data yang di sini. Nah, biasanya datanya itu berisi daftar novel dan jumlah penjualannya. Nah, ini buat cons label dan value. Nah, untuk nilai X-nya itu adalah nama-nama novel, nilai X-nya nilai novel, dan nilai Y-nya itu atau value-nya itu ada jumlah penjualan masing-masing novel. Yang terakhir, warna grafiknya itu, shortcode-nya seperti ini, itu membuat warnanya itu lebih dari 3, ada 4 warna. Itu akan berulang secara otomatis. Nah, berikutnya ada produk list. Nah, di bagian produk list ini ada shortcode yang menampilkan daftar produk, headernya atau daftar produk novel. Dan ada juga tombol tambah produk. Bagian tambah produk button ini untuk membuka modal produk inputnya. Nah, inilah shortcode untuk membuat tabel produknya. Ada juga kita diberikan kolom gambar untuk mengupload gambar. Ada bagian kolom aksi yang berisi icon edit dan hapus.
Nah, ada juga shortcut untuk menginput produk. Nah, ini digunakan untuk tambah atau edit produk. Formnya itu memiliki hidden title, price, stock image. Nah, ada juga tombol simpan atau submit form dan tombol batal untuk menutup formnya. Nah, ternyata di sini kita juga menggunakan JavaScript. Nah, di sini ada beberapa shortcut, ada function, function untuk membersihkan form input serta mengubah judul menjadi tambah produk dan menampilkan modal modal atau display block. Ada juga tombol edit produk. Nah, yang ini kita bisa mengedit produk itu baik dari nama, harga ataupun stoknya. Ada juga menghapus, hapus function delete product ID. Nah, di sini kita bisa mengonfirmasi kalau kita mau menghapus data pada tabelnya. Nah, berikutnya ada produk new. Nah, di bagian shortcode-nya, di sini ada form, shortcode judul form yang dinamis. Nah, ada edit produk juga dan tambah produk di sini. Nah, di bagian shortcode form tambah dan edit produk, di bagian action atau Ajax JSON CRUD PHP, data dikirim ke file JSON CRUD PHP ini lalu disimpan di sana. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, di sini ada shortcode input hidden untuk aksi. Ini menentukan yang akan kita mau ngupdate, update, mau menambahkan barang lah. Nah, di sini shortcode ini tanpa kita mengisi atau menginput judul, harga, stok. Nah, ada juga mode edit. Nah, di bagian edit ini, nah kita bisa mengedit data yang udah kita input. Nah, ada juga bagian input shortcode untuk upload gambar. Nah, bagian ini, jika dalam mode edit, kita bisa menampilkan preview gambar lama jika tambah produk atau valid gambar wajib diisi. Berikutnya ada tombol aksi atau action, submit bagian tambah produk. Nah, yang inilah tombol utama untuk menyimpan tambah atau update. Dan juga ada tombol batal untuk kembali ke halaman daftar produk. Nah, berikutnya kita lanjut ke transaksi list. Nah, di bagian shortcode-nya, di sini ada shortcut header untuk menampilkan judul halaman, ada juga shortcut untuk tombol cetak PDF, dan juga ada tabel kosong yang bakal diisi via Ajax yang ini. Nah, berikutnya ada load data transaksi, function load transaksi. Nah, yang ini mengambil data transaksi dari CRUD, JSON transaksi CRUD PHP, dan menyimpan hasilnya ke variabel transaksi data. Nah, dan mengenerate baris tabel row secara dinamis di tabel bodinya. Nah, ada juga shortcut untuk tombol hapus di sini, yang bagian ini. Nah, di sini shortcut untuk mencetak PDF transaksi atau laporan transaksinya. Nah, setelah file PDF-nya akan otomatis keunduh dengan laporan transaksi PDF. Nah, yang terakhir ada transaksi new. Nah, di transaksi itu ada form. Nah, di sini shortcut form itu berisi ID, label, pilih produk, jumlah jumlah nama pembelinya, produk atau drop-down berisi judul produk, harga plus stok, dan jumlah pembelian. Nah, sehabis apa namanya mengisi semua ini, kita ada shortcut yang menampilkan message. Nah, message ini menampilkan status sukses ataupun gagal setelah kita mensubmit produk yang mau kita beli. Nah, bagian shortcode ini itu fungsinya itu mengirim data transaksi melalui Ajax file transaksi CRUD. Dia mengirim filenya ke sini. Nanti diolah dan disimpan di bagian transaksi JSON. Nah, yang ini penampilan status setelah kita melakukan transaksi. Nah, jika dia berhasil, maka diberikan pesan hijau atau reset form. Nah, kalau gagal, bakal dikasih tampilan pesan merah dengan alasan error dengan alasan. Oke. Nah, di setiap apa namanya file ini digunakan CSS internal. Jadi saya
apa namanya, membuat style itu di setiap internal masing-masing file ini, bukan di luar. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.